Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wasyari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa walihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasyirimu man khalaqahu tafdila. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Malam ini adalah malam minggu, malam panjang, malam hiburan. Aki masih celoteh sekitar Harganas 31. Pada hari kemarin Aki salah nyebut 13. Mohon maaf. Di Harganas ini Aki akan cerita lagi tentang profil seorang pejuang KB, seorang ibu yang tidak kenal lelah, yang dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tekun selama 22 tahun berkiprah di program KB dan mencapai puncaknya prestasi tahun ini adalah sebagai juara nasional kategori PLKB non PNS. Jadi masih non PNS. Ceritanya begini, Alkisah seorang ibu Atik Sari Kartika dari Kecamatan Cisagak, Kabupaten Ciamis. Sudahlah, Aki juga lupa lemurnya begitu ya. Beliau lahir pada tahun 1980. Pada tahun 2000, kurang lebih umur 20 tahun, sudah menjadi kader KB di kampungnya. Dan pada tahun 2002, takut salah lagi nih, 2002 beliau terpilih menjadi ketua pos KB desa. Membina, membimbing, mengarahkan, mempertahankan seluruh akseptor yang ada di kampungnya di bawah Atik Sari Kartika Muda. Tidak jelang lama, 2004 beliau terpilih menjadi koordinator pos KB desa se-Kecamatan Cisagak. Itu kan organisasinya begitu. Pos KB, koordinator, ketua forum gitu. Itu Jawa Barat. Yaitu koordinator tingkat kecamatan. Karena aktif, mulai 2024 di Kabupaten Ciamis ada lomba-lomba yang disebut dengan Permata Sanda dan Kajar Jakamita. Utusan dari kecamatan dia sudah menjadi tim, ikut lomba cerdas cermat, ikut lomba nari, ikut lomba itu dalam tema keluarga berencana. Sering jadi juara. Dan setelah itu juga Atik terpilih. Jadi ada pilihan. Jadi juara dia dicabutin oleh Aki, dijadikan tim kabupaten, tim Permata Sanda. Atik terpilih. Ada ada Eti, ada siapa lagi, banyak lah ya yang Aki bina pada saat itu sehingga terus dibina menjadi satu tim paduan suara. Ikut kemana-mana. Pertama waktu ada Jambore di Kulon Progo ya, itu semua peserta Jambore hanya sekitar kurang lebih 28 orang. Tapi dari Ciamis itu mengirim 2 bis ke sana dan di dalamnya ada Atik Sari Kartika. Kemudian kemana lagi? Ke Gorontalo dia ikut dalam rangka paduan suara asosiasi kelompok UPPKS. Di Jambi pada waktu Harganas di Tanjung Jabung, nah dia memimpin lagu-lagu di tenda dengan 400 orang dari pagi sampai siang. Itu Atik Sari Kartika. Pada perekaman lagu-lagu, dia terpilih sebagai penyanyi solo tentang lagu Ayudi. Dia tidak kenal lelah. Terus 2010 dia terpilih dan ikut menjadi tenaga penggerak desa. Yaitu TPD yang diadakan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Akher waktu itu. Dari situ Atik tidak berhenti.
banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh dia, dan kemudian dia tidak patah arang, tidak putus harapan, walaupun sudah 3 kali berturut-turut mengikuti tes P3K tapi tidak kunjung lulus. Tapi tidak patah arang, terus semangatnya tinggi. Nah, di sini tidak semua yang lulus P3K prestasinya seperti Atik. Tapi Atik Sari Kartika terus jalan. Dia membina kampung KB yang luar biasa, yaitu Tanjung Gumuluk yang menjadi juara tingkat Jawa Barat. Dan beberapa lagi prestasi-prestasi lain. Nah, sebelum itu dia masih terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak saja untuk KB, tapi juga untuk yang lain, termasuk ada penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, ya. Jadi sebagai PLKB menjadi PLKB yang multifungsi. Itu dengan didampingi seorang suami, Kang Aceng. Aki kenal betul karena dua-duanya adalah tukang urut. Aki sering diurut dan berputra 2 sesuai dengan ketentuan atau anjuran dari pemerintah. Dia terus berkiprah. Suaminya juga tidak segan-segan mengantar sang istri ini kemanapun berkarya sampai larut malam. Ini yang pertama Aki ingin sampaikan dulu. Kemudian kita lihat bagaimana videonya tentang bagaimana cara Atik bernyanyi, cara Atik menari, dan kemudian beberapa data desa yang akan menjadi itu. Wajarlah kalau dia itu menjadi juara nasional, bukan rekayasa. Karena ada beberapa kali dia hanya sampai kabupaten dulu juaranya, di provinsi kalah. Ya, di kabupaten juga pernah kalah dulu, pernah kalah di kabupaten, pernah kalah di provinsi, dan pada tahun ini dia terus menyeluruh sampai ke juara tingkat nasional. Aki banyak gambaran-gambaran yang disampaikan, terutama bagaimana kalau sih ada ya, itu yang namanya lagu-lagu ciptaannya sendiri. Sekarang dengan lagu stunting, ya dari dulu kan lagunya itu ada Oh Tak Mungkin, ada Ayudi, Ayah Implan, dan lain sebagainya. Dan sekarang dengan lagu sesuai dengan masanya, sekarang lagu stunting, kita ikuti, kita lihat bagaimana dia menari dan menyanyi. Tapi ini masih bersambung, apalagi yang akan Aki sampaikan besok kita ikuti 1 kali lagi. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi cermin bagi yang sekarang dengan keuletan, kesabaran, keikhlasan menjadi prestasi yang lebih tinggi. Walaupun ya mudah-mudahan ini juga ada penghargaan dari pihak BKKBN, dia bisa masuk lagi tes P3K karena potensi seperti ini masih perlu dikembangkan. Usianya masih 44 tahun, belum begitu tua bener lah, masih remaja remaja tua begitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.